Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu manajemen portofolio TI. Ya, jadi kalau kita kembali merujuk pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, maka di sana kita bisa melihat bahwa cakupan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama kemampuan umum ada 9 materi, dan yang kedua kemampuan khusus ada 19 materi. Beberapa materi sudah kita bahas sebelumnya, dan untuk saat ini di video ini saya akan membahas materi yang ke-15 yang ada di kemampuan khusus, yaitu manajemen portofolio TI. Ya, saya kira untuk manajemen portofolio TI ini bukanlah materi yang baru bagi teman-teman yang mungkin baru saja lulus kuliah di program studi sistem informasi, karena di sana saya kira ini dijadikan sebagai salah satu mata kuliah, ya kalau tidak salah, ya, di program studi sistem informasi. Tapi tidak ada salahnya kita bahas kembali. Nah, untuk manajemen portofolio TI di sini saya mencoba untuk menghadirkan menghadirkan, ya. Di sini mencoba untuk menyajikan beberapa pokok pembahasan yang saya pikir ini penting untuk teman-teman ketahui, ya, terkait dengan manajemen portofolio TI. Yang pertama, tentu saja teman-teman harus memahami apa itu manajemen portofolio TI. Teman-teman bisa langsung baca, langsung tekan tombol pause, ya, di video, dan silakan langsung dibaca. Kemudian ada lagi topik pembahasan terkait dengan kerangka manajemen portofolio TI, ya. Nah, teman-teman harus pahami ini apa saja kerangka dari manajemen portofolio TI, ya. Ada struktur tata kelola, penilaian portofolio, kriteria prioritas, optimalisasi portofolio, pemantauan kinerja, manajemen risiko, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya ada lagi pokok bahasan terkait dengan tujuan dari manajemen portofolio TI, ya. Ada beberapa tujuannya di sini. Pertama terkait dengan penyelarasan dengan strategi bisnis, dan selanjutnya. Bisa teman-teman baca sendirilah. Oke, kemudian ada lagi topik pembahasan terkait dengan alat manajemen portofolio TI. Ini juga teman-teman harus ketahui. Kemudian praktik terbaik manajemen portofolio TI, kemudian contoh manajemen portofolio TI, kemudian langkah manajemen portofolio TI, kemudian aspek kunci dari tata kelola portofolio TI. Teman-teman silakan baca. Dan yang terakhir, manfaat manajemen portofolio TI, dan yang paling terakhir, tantangan manajemen portofolio TI. Ini harus teman-teman kuasai. Ya, jangan sampai nanti muncul beberapa soal di dalam SKB nanti terkait dengan manajemen portofolio TI ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah memahami apa landasan fundamental dari manajemen portofolio TI, saya rasa teman-teman sudah cukup punya bekal untuk bisa menjawab soal-soal yang akan muncul nanti. Nah, di sini seperti biasa saya akan coba menyajikan 5 contoh soal. Ini prediksi saya pribadi sebetulnya terkait dengan manajemen portofolio TI. Jadi ada 5 contoh soal yang akan kita coba jawab bersama, dan seperti biasa sebelum kita mulai saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat dalam menjawab soal-soal yang ada di video ini, silakan sediakan catatannya, ya. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Ini lagi-lagi saya kembali utarakan bahwa ini prediksi saya, ya. Mungkin saja model soalnya seperti ini. Ya. Dalam proyek portofolio TI yang terdiri dari beberapa tim, Anda menemukan bahwa koordinasi antar tim kurang optimal. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki situasi ini? Kita coba lihat opsinya. A. Membentuk tim koordinasi pusat yang bertugas mengawasi dan memfasilitasi komunikasi antara tim proyek agar semua berjalan lebih terintegrasi. B. Memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan teknis tim tanpa mengubah struktur organisasi. C. Menetapkan jadwal rapat lebih sering untuk memastikan tim proyek selalu terhubung dan bisa mengatasi masalah secara real time.
D. Mengurangi proyek yang memerlukan banyak koordinasi dan fokus pada proyek dengan jalur komunikasi yang lebih jelas. Dan E. Menguatkan kebijakan internal yang lebih ketat bagi masing-masing tim tanpa menambah jalur komunikasi baru. Ya, langsung saja kita lihat jawabannya di sini adalah A ya, yaitu membentuk tim koordinasi pusat yang bertugas mengawasi dan memfasilitasi komunikasi antar tim proyek agar semua berjalan lebih terintegrasi. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, Anda perlu memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikannya di antara beberapa proyek TI yang berjalan bersamaan. Apa langkah yang akan Anda ambil? Opsinya, A. Menambah jumlah sumber daya dengan merekrut lebih banyak tenaga kerja agar semua proyek dapat berjalan dengan lancar. Kemudian B. Mengalokasikan sumber daya secara selektif berdasarkan tujuan strategis proyek dan potensi dampaknya terhadap pencapaian misi organisasi. Memberikan alokasi sumber daya yang sama kepada semua proyek tanpa mempertimbangkan prioritas atau urgensi masing-masing. D. Memprioritaskan proyek yang sedang dalam tahap akhir untuk diselesaikan lebih cepat tanpa memperhatikan keseimbangan anggaran. Dan E. Mengurangi proyek yang memerlukan waktu lebih lama dan menambah alokasi untuk proyek yang lebih berisiko agar hasilnya cepat terlihat. Langsung saja kita lihat jawabannya di sini adalah B. Jadi pengalokasian sumber daya berdasarkan prioritas dan dampaknya terhadap tujuan organisasi itu akan membantu menyelesaikan proyek yang paling penting tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi secara keseluruhan. Lanjut soal nomor 3. Setelah 6 bulan berjalan, sebagian proyek TI yang dikelola mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya. Sebagai pengelola portofolio TI, apa yang akan Anda lakukan untuk mengevaluasi dan memulihkan situasi ini? Opsinya A. Menambahkan anggaran tambahan untuk beberapa proyek yang kritikal agar mereka dapat selesai tepat waktu. B. Menghentikan proyek-proyek yang terlambat dan memindahkan dana ke proyek lain yang lebih stabil. C. Melanjutkan semua proyek sesuai jadwal awal meski ada keterlambatan karena percaya bahwa waktu akan mengejar. D. Mengalokasikan lebih banyak sumber daya hanya untuk proyek yang paling menguntungkan. Dan E. Menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan dan mereview ulang anggaran serta jadwal untuk setiap proyek, lalu menentukan tindakan perbaikan yang tepat. Saya kira jelas jawabannya di sini adalah E ya. Jadi dengan menganalisis penyebab keterlambatan dan mengevaluasi ulang anggaran serta jadwal, maka itu merupakan salah satu pendekatan yang tepat agar dapat merumuskan kembali strategi pemulihan berdasarkan masalah yang dihadapi tiap proyek. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. Pada proyek digitalisasi arsip pemerintah, ada tantangan dalam adopsi teknologi baru oleh pegawai. Apa pendekatan yang sebaiknya diambil untuk mengelola risiko terkait rendahnya adopsi teknologi? Opsinya A. Menyediakan pelatihan intensif bagi pegawai agar mereka dapat memahami teknologi baru. B. Mengurangi kompleksitas teknologi yang digunakan agar pegawai tidak merasa terbebani. C. Mengganti teknologi dengan yang lebih familiar bagi pegawai meskipun itu mengurangi efisiensi. D. Melakukan implementasi bertahap dengan memperkenalkan teknologi melalui pilot project yang lebih kecil. E. Menunda proyek digitalisasi sampai pegawai benar-benar siap untuk menerima teknologi baru. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Coba teman-teman tentukan jawabannya mulai dari sekarang. Saya hitung mundur mulai dari 100. Terlalu lama ya. Mulai dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, di sini jawabannya adalah A ya. Jadi pelatihan ataupun misalnya dukungan internal itu merupakan langkah yang paling tepat untuk membantu pegawai mengatasi kendala dalam mengadopsi teknologi baru. Lanjut soal berikutnya, soal terakhir. Suatu pemerintahan daerah sedang menangani berbagai proyek TI termasuk pembaruan jaringan dan pengembangan aplikasi pelayanan publik. Namun proyek pembaruan jaringan mengalami keterlambatan karena keterbatasan anggaran. Sementara pengembangan aplikasi mengalami masalah teknis. Jika Anda menjadi kepala proyek, langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan keseluruhan portofolio proyek TI? Opsinya,
A. Mengidentifikasi dan menilai kembali semua proyek berdasarkan dampaknya terhadap kepentingan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. B. Memilih untuk fokus pada penyelesaian pembaruan jaringan terlebih dahulu karena tanpa ini proyek lain tidak dapat berfungsi dengan baik. C. Menunda semua proyek lain dan memusatkan perhatian pada pembaruan jaringan, menganggap ini sebagai prioritas tunggal. D. Menghentikan proyek yang tidak mengalami kemajuan dan menambah anggaran untuk proyek yang lebih kritikal. Dan E. Mengalokasikan semua dana tambahan untuk aplikasi pelayanan publik meskipun jaringan masih tertunda. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah A ya. Jadi A ya. Jadi penilaian dan penentuan prioritas proyek dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebutuhan publik dan efisiensi anggaran akan memastikan semua proyek berjalan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, keraguan pada diri sendiri adalah hambatan utama dalam mencapai sebuah kesuksesan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan arigato.